Ayat-ayat api. Mei, bulan kita itu belum ditinggalkan penghujan, di mana gerangan kemarau yang malamnya dingin, yang langitnya bersih, yang siangnya menawarkan bunga randu alas dan kembang celuk, yang dijemput angin di bukit-bukit, yang tidak mudah tersinggung, yang lebih suka menunggu sampai penghujan dengan ikhlas meninggalkan kampung-kampung, diusir kerumunan bunga dan kawanan burung, di mana gerangan kemarau yang senantiasa dahaga, yang suka menggemaskan, yang dirindukan penghujan. Seorang anak laki-laki menoleh ke kiri, ke kanan, lalu cepat-cepat menyelinap dalam kerumunan itu dan tidak kembali. 3 orang lelaki separuh baya bergegas menyusulnya dan tidak kembali. 5, 6, 7 orang perempuan meledak bersama dalam api dan tentu saja tidak kembali. Agak ke sebelah sana, di seberang jalan, seorang penjual rokok membayangkan dirinya duduk di tempat pesawat televisi takjub menyaksikan sulapan itu. Ada orang perempuan diam saja berdiri di dekat tukang rokok di seberang jalan raya itu. Ada satpam memperhatikannya. Dari ujung gang itu, ada polisi sekilas melihatnya. Dari dekat gardu telepon itu, ada anak tetangga sebelah menyapanya. Ada guru SD yang masih mengenalnya menepuk bahunya. Ada neneknya di rumah yang sudah suka lupa. Ada suaminya, ada anak-anaknya yang mungkin saja sedang memikirkan juga. Yang kini tentunya mungkin moga-moga saja tidak berada dalam sebuah toko besar, atau tidak lagi bisa, yang sedang terbakar. Entah kenapa pagi ini seluruh tubuhku terasa gemetar. Tidak seperti biasanya. Dulu kau pernah berkata, kita ini bagai daun tua, gemetar sebelum disapu angin. Gemetar karena menguji diri sendiri. Apakah masih kuat bertahan di dahan? Sebelum angin-angin terakhir, sebelum siang terakhir, sebelum TikTok terakhir. Tetapi sudahlah, aku toh harus juga ke kantor. Sehabis tetek bengek pagi, segelas kopi, setangkep roti. Hari ini akan mendung tanpa hujan, kata ramalan cuaca. Aku akan pulang cepat nanti sebelum makan malam. Tapi tukang sulap entah kenapa ternyata punya kehendak lain. Di antara yang meretas dalam kepala kita dan api yang berkobar di seberang sana, melandai beberapa patah sabda. Di antara yang di kepala yang berkobar dan sabda bergetar, ayat-ayat yang kita hafal lafaznya, yang hanya bisa kita tafsirkan maknanya. Ada yang menghitung waktu api dengan bunyi-bunyi aneh, seperti yang pernah kita dengar ketika masih dalam rahim ibu. Ada yang menghitung jam api dengan isyarat-isyarat ganjil, seperti yang pernah kita kenal ketika masih dalam kobaran itu.
Ada yang menghitung detik api dengan kedap-kedip pelik seperti yang pernah mereka lihat ketika orang-orang memakamkan kita. Gambar-gambar di koran hari ini godaan bagi kita untuk tetap menyisakan aneka kata seru. Di atap rumah seberang jalan, seekor burung gereja mengibas-ibaskan sayapnya sehabis gerimis di pagi yang bagai mata kena jeruk. Kelopak air berguguran ke sana kemari, sementara di sudut atas gedung itu, di seberang sana, di bekas sarangnya asap sisa api kemarin masih juga. Api adalah lambang kehidupan. Itu sebabnya ia tak bisa menjadi fosil. Api adalah lambang kehidupan. Itu sebabnya kita luluh lantak dalam kobarannya. Sore itu, akhirnya ia berubah juga menjadi abu sepenuhnya. Sebelum sempat menyadari bahwa ternyata ada saat untuk istirahat. Di antara gundukan-gundukan yang sulit dipilah-pilahkan. Untuk apa pula? Toh, segera diterbangkan angin selagi hangat. Di akhir isian panjang itu tertera pertanyaan. Apa yang masih tersisa dari tubuhmu? Isi saja tak ada. Tapi, mungkin kenangan yang tentu juga sia-sia bertahan. Ia akhirnya menerima perannya sebagai tokoh kiai. Digeser ke sana, kemari, ke halaman koran, di layar televisi, dan sulapan bunyi-bunyian di radio. Ia pun harus pandai-pandai menempatkan dirinya dalam deretan gagasan, peristiwa, dan benda yang harus segera kita lupakan. Kau tak berhak mengingat apa-apa lagi. Dekat perbatasan kau rogoh KTP-mu. Tapi untuk apa pula? Kau akan menyeberangi kenyataan terakhir sesudah bentukmu diubah sama sekali. Kau tak lagi memerlukan apapun. Sisir, sepatu, pakaian seragam, bahkan ingatan akan menyeberangan ini. Duduklah baik-baik. Kau tak berhak mundar-mandir lagi, tak berhak punya maksud apapun. Ini bukan lakon Anoman Obong. Kami memang sangat banyak, astagfirullah. Menumpuk di dekat sampah tak sempat diangkut. Tergoda minyak habis terbakar. Kami memang sangat banyak, astagfirullah. Waktu upacara hampir usai. Kau tak ingat bahwa kuburan di kampung sudah penuh. Mungkin satu-satunya basa-basi yang tersisa adalah menguburmu sementara dalam ingatan kami.